warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari control panel pada Windows 10. Nah, sebelum saya menjelaskan fungsi-fungsinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu control panel. Secara umum, control panel berfungsi untuk memudahkan penggunanya dalam mengakses dan melakukan pengaturan khusus terhadap sistem operasi Windows. Sebagai contoh, untuk mengatur format waktu, format tanggal, sistem keamanan, dan internet. Pada menu pertama, terdapat System and Security. Kategori yang satu ini memiliki peran dalam menjaga kinerja sistem, administrasi, dan lainnya yang berkaitan dengan keamanan komputer. Dalam kategori ini terdapat submenu yang memiliki fungsi berbeda. Pada submenu pertama, Security and Maintenance, yaitu untuk melihat pengaturan keamanan sistem, seperti perlindungan virus, pengaturan jaringan, dan mengontrol akses pengguna atau User Account Control. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan recovery ketika Windows mengalami masalah. Pada submenu yang kedua, yaitu Windows Defender Firewall. Nah, pada submenu ini membantu pengguna melakukan proteksi dalam meningkatkan keamanan komputer dari berbagai serangan virus. Lalu, ada sistem. Sistem berfungsi untuk melihat informasi mengenai spesifikasi komputer yang pengguna miliki, seperti jenis prosesor, jumlah RAM, serta aktivasi Windows. Lalu ada Power Option. Power Option membantu pengguna dalam mengelola opsi daya perangkat komputer. Lalu terdapat File History, yaitu untuk menunjukkan drive eksternal dari file ke history. Lalu terdapat Backup and Restore. Pada submenu ini, yaitu berfungsi untuk membuka cadangan atau mengembalikan pengaturan komputer seperti yang sudah dicadangkan. Lalu terdapat submenu BitLocker Drive Encryption. Fungsinya yaitu untuk mengaktifkan dan menonaktifkan drive pada partisi hard disk di komputer pengguna dan mencegah agar orang lain tidak dapat mengambil file dari drive tersebut. Kemudian terdapat submenu Storage Space yang berfungsi untuk mengelola ruang penyimpanan pada komputer pengguna dan melindungi komputer jika mengalami kegagalan drive. Lalu ada Works Folders, yaitu untuk mengelola folder kerja yang mungkin akan diakses oleh perangkat lain. Pada submenu yang terakhir, yaitu Administrative Tools, untuk memberikan pengguna izin untuk mengakses pengaturan penting dalam administrasi sistem. Lanjut ke menu yang berikutnya, yaitu Network and Internet. Sesuai dengan namanya, sudah jelas kategori ini berkaitan dengan pengaturan koneksi jaringan dan internet, bukan? Ada beberapa komponen yang pengguna harus ketahui pada menu ini. Yang pertama, Network and Sharing Center, yaitu berfungsi untuk melihat status dari jaringan yang tersedia, mengatur jaringan baru, melihat perangkat yang digunakan dalam jaringan, dan memperbaiki masalah jaringan. Lalu ada Internet Option. Internet Option berfungsi untuk menyesuaikan pengaturan browser Internet Explorer. Kemudian kembali ke menu yang ketiga. Nah, menu yang ketiga yaitu Hardware and Sound. Kategori ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pengaturan terhadap perangkat keras atau hardware pada komputer, seperti printer, pengeras suara, ataupun yang lainnya. Pada menu ini terdapat beberapa fungsi, yaitu Device and Printers, untuk melihat perangkat keras yang terhubung dengan komputer pengguna. Selain itu, Anda juga dapat menambah atau menghapus printer atau perangkat multimedia yang lainnya. Lalu ada Autoplay.
Autoplay mengonfigurasi apa yang ingin ditampilkan secara otomatis, seperti gambar, video, atau konten yang lainnya. Lalu ada sound. Sound melakukan pengaturan terhadap pengeras suara yang terdeteksi di komputer Anda. Lalu ada power option. Seperti yang saya jelaskan tadi, power option berfungsi untuk mengatur penggunaan daya pada komputer kita. Di sini, kalian juga bisa mengatur penggunaan daya, kecerahan layar atau brightness, atau meningkatkan performance komputer. Lalu ada Windows Mobility Center. Nah, pada menu ini dapat mengatur penggunaan suara, pencerahan layar, dan yang lainnya. Lalu ada menu program. Pada menu program ini memungkinkan Anda untuk melihat daftar aplikasi yang terpasang atau yang terinstall atau teruninstall pada komputer Anda. Terdapat dua submenu, yaitu Programs and Features, lalu Default Programs. Pada Programs and Features berfungsi untuk menambah, memperbaiki, atau menghapus instalan aplikasi yang pernah terpasang di komputer Anda. Lalu ada Default Programs, yaitu untuk mengembalikan aplikasi default pada komputer Anda. Selanjutnya ada menu User Account. User Account memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai pengaturan terhadap akun Anda, mulai dari pengaturan identitas user sampai keamanan perangkat tersebut. Pada User Account terdapat submenu User Account, yaitu untuk melakukan perubahan terhadap akun Anda. Lalu ada Credential Manager, yaitu memudahkan pengguna menyimpan username dan password yang digunakan untuk mengakses server. Lalu ada Mail untuk mengakses email. Kemudian ada menu Appearance and Personalization. Pada menu ini memungkinkan untuk mengubah tampilan atau display Windows mulai dari tema, screensaver, wallpaper, hingga taskbar. Di bawah ini merupakan komponen-komponen pada Appearance and Personalization. Di sini terdapat 4 komponen. Nah, taskbar and navigation berfungsi untuk pengguna mengatur tampilan taskbar, lokasinya, icon, dan sebagainya. Kemudian ada Ease of Access Center. Ease of Access Center memberikan pengguna akses ke pengaturan Windows agar lebih mudah untuk digunakan. Lalu ada File Explorer Options. Pada submenu ini membantu pengguna untuk melihat dan mencari file yang ada di komputer pengguna. Yang terakhir ada Fonts. Font menunjukkan kepada pengguna daftar huruf yang terpasang di komputer Anda. Lalu, pada kategori ini yaitu Clock and Regions, menu ini berfungsi untuk melakukan pengaturan jam, bahasa, wilayah, mata uang, dan yang lainnya. Terdapat dua submenu yaitu Date and Time dan Region. Pada Date and Time berfungsi untuk memudahkan pengguna mengatur tampilan format, tanggal, waktu, dan yang lainnya. Lalu ada Region. Region yaitu melakukan pengaturan tentang wilayah pengguna. Yang terakhir ada Ease of Access. Ease of Access memungkinkan pengguna menyesuaikan tampilan yang berkaitan dengan indera penglihatan, pendengaran, ataupun mobilitas. Ada dua submenu, Ease of Access Center dan Speech Recognition. Nah, Ease of Access Center tadi menyesuaikan tampilan yang berkaitan dengan indera penglihatan, pendengaran, ataupun mobilitas. Sedangkan Speech Recognition berfungsi untuk mengubah pengaturan text to speech untuk speech recognition. Itulah penjelasan mengenai fungsi-fungsi control panel pada Windows 10. Saya harap
kalian semua dapat mengerti apa yang saya jelaskan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengertian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.